Selamat datang di Care for Indonesia. Saudara, topik kita pada hari ini membahas mengenai manusia itu sendiri. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Saudara, dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan membentuk manusia itu dari tanah. Kemudian dia mengembuskan nafasnya, rohnya. Dan kemudian dikatakan manusia itu menjadi living soul. Demikian juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, Paulus mendoakan jemaat itu dengan mengatakan, biarlah tubuh, jiwa, dan rohmu sempurna. Di dalam Ibrani 4 ayat 12 juga dikatakan mengenai firman Tuhan itu dapat memisahkan jiwa dan roh. Saudara, ayat-ayat ini saudara mendukung bahwa manusia itu terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Untuk tubuh, kita semuanya tahu. Kita bisa melihat tangan kita bisa merasakan, kita bisa menyentuh. Untuk jiwa kita dan roh kita, banyak orang tidak mengerti. Nah, saya memberikan definisi di sini saudara berdasarkan informasi ada dari website ini mengenai jiwa dan mengenai roh. Sangat perlu kita saudara untuk mengenal bagian-bagian dari jiwa dan bagian-bagian dari roh untuk kita bisa menggunakan fungsi-fungsi dari jiwa dan fungsi-fungsi dari roh ini secara efektif dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan iman percaya kita. Nah, saudara, jiwa itu terdiri atas pikiran. Jiwa itu terdiri atas pikiran, kehendak, dan perasaan. Kalau kita sering menonton film, kita tertawa atau kita menangis, itu berarti filmnya menyentuh jiwa kita, emosi kita. Dan kemudian kita juga kadang pada waktu bangun pagi kita mau teruskan tidur atau kita terus bangun pagi untuk mandi. Nah, saudara, ini yang berlaku dalam jiwa kita adalah kehendak. Kehendak kita untuk bangun, kehendak kita untuk tidur. Demikian juga dalam jiwa kita ada pikiran. Kita mencerna, belajar, membaca, dan mendengarkan, itu masuk ke dalam pikiran kita. Bagaimana dengan roh, saudara? Apa sebenarnya roh itu? Dan bagaimana membedakan mana yang roh dan mana yang jiwa? Saudara, roh ini bagian yang paling dalam di dalam diri manusia. Dan roh ini membedakan manusia dari binatang. Karena binatang tidak memiliki roh. Nah, fungsi dari roh ini adalah untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan pencipta kita. Di dalam roh ini, saudara, ada 3 bagian. Yang pertama-tama adalah bagian fellowship. Di dalam roh ini ada bagian kita untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, saudara, bahwa di dalam Yohanes 4 ayat 24, bahwa Tuhan itu adalah roh. Dan barang siapa yang menyembah Tuhan, menyembah dia di dalam roh dan di dalam kebenaran. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita berdoa dengan akal budi kita, tetapi juga kita berdoa di dalam roh. Jadi, roh ini bagian dari kita berfungsi untuk fellowship dengan Tuhan. Yang pertama, fellowship. Kemudian yang kedua, saudara, di dalam roh itu ada kesadaran. Kesadaran antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, saudara, dalam roh itu adalah mengenai intuisi. Sesuatu yang bukan berdasarkan pikiran dan logika, tetapi kita seakan-akan tahu bahwa ini jalan yang harus saya lakukan. Ada intuisi di dalam roh itu. Nah, mengenai intuisi dan conscious ini, saudara, semakin kita mengeksersis iman percaya kita melalui pembacaan firman Tuhan, melalui pendengaran firman Kristus, intuisi dan kesadaran kita di dalam roh ini akan semakin peka. Karena iman itu masuk ke dalam roh kita. Ya, kita mendengarkannya masuk ke dalam pikiran kita, tetapi dari pikiran kita turun ke dalam roh, karena itulah tempat di mana firman itu dia bekerja di dalam roh kita, hingga kita memiliki satu intuisi untuk melakukan sesuatu dan kesadaran untuk melakukan sesuatu, walaupun saudara
hal-hal di luar kita dan secara logika mungkin tidak mendukungnya. Dan ini banyak terjadi dengan misionaris yang pergi keluar dari comfort zone mereka atau di negeri mereka yang aman dan nyaman. Mereka pergi ke daerah-daerah pelosok yang dimana mungkin mereka asing dan apalagi mungkin mereka bisa terbunuh. Tapi intuisi dalam hati mereka bekerja untuk mereka ke sana dan memberitakan kabar baik. Saudara, inilah ketiga hal di mana bagian daripada roh itu jelas, yakni roh untuk bersekutu dengan Tuhan. Roh itu tempat kita untuk sadar mana yang baik dan mana yang salah. Kemudian roh itu juga untuk tempat kita bisa ada semacam intuisi atau iman untuk melangkah walaupun keadaan-keadaan di luar kita tidak mendukungnya. Saudara, bagaimana dengan Yohanes 3? Nah, Yohanes 3 berbicara masalah kalau engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak bisa masuk kerajaan surga. Saudara, di dalam Yohanes 3 ayat 6, Yesus juga mengatakan bahwa daging melahirkan daging dan roh melahirkan roh. Roh di sini adalah Roh Kudus melahirkan roh. Nah, sebagai manusia, saudara, untuk kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan, fellowship dengan Tuhan, roh ini perlu diregenerasi atau dilahirkan kembali. Oleh karena itulah Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak melihat atau tidak bisa masuk kerajaan surga. Karena pada waktu kita menerima, percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan mengundang Dia masuk dalam diri kita, pada saat itulah roh kita itu diregenerasi, dilahirkan kembali. Nah, beberapa kesaksian saudara ketika orang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat dari dosa-dosanya dan percaya kepada Tuhan Yesus melalui apa yang dibaca dari firman-Nya, ada perubahan dalam diri orang itu. Ada keinginan untuk mulai membaca firman Tuhan. Ada keinginan untuk mulai berdoa. Dan ada keinginan untuk melakukan yang benar. Dan ada keinginan untuk melangkah dalam iman. Walaupun mungkin pada waktu kita percaya kepada Tuhan, orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita itu tidak suka. Tapi ada intuisi dalam diri kita. Ada keyakinan bahwa ini yang benar dan harus saya lakukan. Nah, inilah proses kelahiran kembali, saudara, di dalam roh itu. Dilakukan oleh Roh Kudus. Nah, kalau saudara belum mengalami kelahiran kembali dalam hidup saudara sebagai orang Kristen, mungkin saudara hidup dalam keluarga Kristen, tapi tidak ada keinginan untuk fellowship dengan Tuhan, tidak ada keinginan untuk berdoa, tidak ada keinginan untuk baca firman Tuhan, tidak ada keinginan untuk melakukan yang benar dan menyenangkan Tuhan. Mungkin saudara perlu untuk melihat kembali firman Tuhan dari Yohanes 3 ini. Apakah saudara sudah dilahirkan kembali? Kalau belum, saudara, inilah kesempatan bagi saudara untuk berdoa dan mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan minta untuk dilahirkan kembali. Terima kasih saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.